kita sama-sama mentadaburi setiap langkah jengkal-jengkal, jejak-jejak peninggalan bersejarah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini sebelah kanan, ini pemakaman umum. Tapi bukan pemakaman ma'la. Kalau yang kemarin kita ziarahi itu pemakaman ma'la. Nah, ini pemakaman umum. Ini setiap di sini pemakamannya hanya dikasih batu saja, tidak dikasih nama, tidak dikasih nisan, tidak dibangun apa-apa, supaya semua itu bernilai sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya iman dan takwa. Mudah-mudahan iman, takwa, haji, umrah yang kita kerjakan menjadi bekal kita menuju ridha dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Umum luas juga ya lokasi itu. Selanjutnya kita akan lokasi strategis. Pertama kita akan berziarah ke Jabal Thur. Jabal, ingat ini, nanti sebelum pulang kita ada tes dulu. Tes. Kira-kira nih yang kelulusan dijelasin nyambung apa kagak ini? Takutnya kita udah jelasin diajak mana-mana sampai kampung. Udah kesana belum? Belum. Udah ke Jabal Sur belum? Belum. Udah ke Jabal Nur belum? Belum. Ngapain? Nah, di mobilnya naik mobil langsung merem. Agak tahu ceritanya dia. Oke, nanti sebelum pulang kita adain tes. Setuju? Yang lulus haji mabrur. Kagak lulus tahun depan haji lagi. Wah, bawaan gitu dia. Siapa yang bayarin? Iya. Oke, nanti ada jabal-jabal banyak. Jangan sampai terbalik. Yang ini namanya Jabal Thur. Kenapa disebut Jabal Thur? Sebagian para ahli sejarah mengatakan Thur itu diambil dari kata thaur atau sapi, tunduk sapi. Karena katanya bentuk gunungnya itu mirip dengan yang ini ya. Itu sapi. Jabal Sur. Nah, maka katanya, oh itu gunung apa? Oh itu gunung sapi. Bahasa Arabnya Jabal Sur. Sebagian ada yang mengatakan di gunung ini dulu ada orang yang jadi kunconnya, yang tinggal di situ. Kayak di Indonesia mah ada Mbah Marijan apa siapa namanya? Mbah Marijan. Itu gunung apa ya? Gunung Nah, makanya kalau nanya Gunung Merapi orang langsung kenal. Oh itu ada Mbah Marijan. Begitu maksudnya tuh. Dia. Dulu tuh begitu. Itu jabalnya jabal apa? Iya. Itu dulu yang tinggal namanya Mbah Thur. Mbah Sur. Jadi orang kalau di sini mana Jabal tempatnya itu di Sur. tempat Mbah Thur. Nah, karena terkenal maka orang setelah itu kenalnya itu gunungnya punya Mbah Thur. Dikenallah menjadi Jabal Sur. Thur. Apa kaitannya? Gunung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena Nabi ketika berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun, akhirnya beliau kemarin sempat dihujat, diintimidasi oleh orang-orang kafir yang ada di Mekah. Nah, 10 tahun beliau tidak diterima di Mekah, akhirnya beliau dakwah ke Taif. Ya kemarin kita sudah ziarah. Ya. Nah, lanjut 13 tahun tidak diterima, akhirnya beliau diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota apa? Madinah. Baik, sebelum kita lanjut, ini terowongan apa ya? Ingat kan Bapak Ibu? Nah, ini terowongan dari hotel kita langsung nembus ke tempat Jamarot. Oh, inilah masih ada sebelah tenda-tenda. kanan tempat paling indah. Tendanya masih ada. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ya. Sebelah kanan nih.
Berkesan sekali. Indah banget. Masya Allah nih Jamarat. Haji. Jamarat. Haja. Jadi ingat kita. Kagak tahu tuh yang digeser. Tuh ya? Oh itu. Ininya itu. Haji. Masih ada ya? Oh tendanya permanen ini, nggak dibongkar. Yang dibongkar mah yang di Mina yang di sana. Oh, Nanti pulang jadi haji. ini tenda-tendanya masih ada. Karena ibu kalau Kemarin nggak mau pas ngantri puncak sekarang nih hajian. Albert tuh nggak ngantri. Ya. Saya kagak ngantri. Nah sebelah kiri ini tendanya. Iya, ini tenda. Cuman tinggal nambah 0 doang. Oh, Ini tenda-tenda di daerah Mina yang dipakai oleh Haji plus. Plus. Nah, kalau Haji Plus di sini tendanya nih. Kok plus? Kita dari tenda langsung Jamarat dekat Jamarat. dari Nah sebelah kiri Jamarat. Bapak lihat, Bapak Ibu ada bangunan Wow. warna merah marun ya. Ini targetnya 2030 tuh tulisannya tuh di dinding. Oh iya, Oh iya, 2030 Vision. Target Arab Saudi sudah mulai Mina membangun Real Estate. tenda Mina dirubah menjadi bentuk hotel apartemen. Wow, permanen. Tapi tidak melihat dan tidak merasakan indahnya di dalam tenda Mina. Wah, Kalau kita kan Mina umpel-umpelan. Real Estate. Indah nggak tuh? Sekarang, kemarin mah. Ya, berkesan lah, Tapi berkesan. kan indah. Nah kan nanti targetnya semua ini akan dibangun menjadi Permanen. kayak gitu. Jadi nanti per kamar dibuatnya supaya kapasitasnya bisa menampung lebih banyak. Kalau ini kan hanya menampung satu lantai berarti kan. Nah kalau itu dia akan menampung berlantai-lantai supaya bisa mencakup jemaah haji lebih banyak. Jadi menampung daya tampungnya lebih tinggi. Nah kanan, kelihatan kanan Ya, itu adalah Jamarat. tempat Oh, kita kemarin lempar melempar jumroh. dekat kan Bu? Dekat. Dari sini. Naik bis dekat. Kalau kemarin berapa kilo? 5. Ya, endut. Enak nggak tuh? Enak. Pengen lagi nggak? Mau? Wah kemarin mah protes, jauh banget Haji. Jalannya nyampe. Ini terowongan Mina. Tapi kita nikmatin, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Gila. Nah ini sekarang sudah bebas. Dulu ini nggak bisa masuk Bu. Jadi orang ini kan karena kita bebas, siapa aja bisa masuk, bisa keluar. Waktu kemarin kita pelaksanaan arbus, nah ini diakses tutup semua sama dia. Makanya yang keluar dari sini itu nggak bisa masuk lagi, susah masuk aksesnya. Mobil-mobil pun tidak ada yang bisa masuk kecuali yang sudah dapat izin resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Nah makanya kemarin ketika keluar udah nggak bisa ngambil. Kenapa? Karena orang nggak bisa masuk ke dalam. Nah, tapi sekarang sudah bebas. Maka saya cerita sekarang ini namanya City Tour Tasyakur. Ya. Sebagai wujud syukur perjuangan kemarin kita tapak tilas telah menunaikan puncak ibadah Haji. Jadi kalau kemarin jangan saya bahas. Kalau kemarin dibahas pasti ngedumel. Kalau sekarang bahasa enak nih. sambil Ya. ketawa. Sambil memorinya bangkit lagi. Ya. Masuk WC ngantri. Ya. Udah panjang. Di dalamnya dapat kado. Hah? Ya Allah, sekali mau di cebok itunya pada air-airan. Nggak apa-apa, itu nikmatnya tenda Mina. Mungkin Serba 20 serbi. tahun ibu bisa cerita Ya. orang berangkat haji lebih nikmat Ya. karena mereka pakai apartemen, tapi nikmatnya tidak sama dengan kita yang ada di dalam Tenda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita balik lagi ke Jabal apa tadi? Sur. Sur. Nabi di tahun 13 setelah kenabian akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu sudah dimulai oleh sahabatnya dulu. Jadi sahabatnya Terowongan Mina ya ini. paling pertama dimulai oleh Iya, sahabat terowongan Mina Mus'ab kita bin jalan. Umair. Sahabat Nabi pertama yang pindah ke Madinah.
Dan nanti insya Allah akan ziarah ke makam beliau yang ada di Jabal Uhud. Beliau salah satu orang yang syahid di perang Uhud dan orang pertama sahabat Nabi yang membawa misi Islam ke kota Madinah. Nah, satu-satu pindah, sahabatnya, anaknya, semuanya pindah, sampai tersisa tinggal Nabi dan satu-satunya sahabat yang paling beliau cinta, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini bukan tentang hijrah saja, tapi tentang bagaimana kisah cinta dua orang yang bersanding sehidup semati, sampai makamnya pun bersandingan. Hidupnya beliau hidup bersandingan, wafatnya pun bersandingan. Mau nggak begitu, Bu? Kalau bapaknya meninggal, mau nggak nyusul? Mau nggak? Ah, diem baik Pak, tuh dengerin. Duluan aja dah. Sehidup tidak semati. Ya, beliau pergi dari Mekah dengan mengatur strategi. Jadi beliau tidak langsung hijrah saja, beliau juga mengatur strategi. Ada caranya. Ada sahabat yang diperintahkan untuk menjadi penunjuk jalan. Ada sahabat yang mengamankan jalan. Ada sahabat yang tugasnya nganter makan. Karena Nabi berada di gua ini kurang lebih 3 malam. Ada yang bilang 4 hari 3 malam. Nah, berarti kalau 3 malam kan butuh makan. Banyak, salah satunya yang paling berjasa di antaranya namanya sahabat Nabi dan anaknya Abu Bakar Siddiq yang bertugas mengantar makanan Nabi. Kenapa? Karena katanya itulah kejadian terindah karena beliau bersanding, berhidup dan berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Imam Zahabi, ahli sejarah Islam, Sayyidah Asma ini adalah perempuan yang hidupnya berkah. Usianya itu di atas 100 tahun. Ayo, siapa yang umur di atas 100 tahun? Hah? Ada nggak? Ya, jangankan 100, 60 aja. Tapi hebatnya bukan hanya 100. 100 itu matanya masih awas, kupingnya masih dengar, bahkan giginya masih utuh, lengkap. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat kecil, sehingga sahabat, jadi sahabat kecil itu sahabat yang ketemu Nabi tapi beliau masih kecil-kecil. Dan ditanya oleh tabiin, tabiin itu orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi. Apa rahasianya Asma? Kok umurnya panjang, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, giginya masih, jalannya masih, kalau kata orang Bekasi masih jek-jek, masih kuat. Orang heran, panjang umur tapi kok sehat. Inilah kata Asma, saya teringat bukti sejarah cinta hidup terindah masa dalam hidup saya ketika saya bisa melayani baginda Nabi Muhammad. Oh. Oh, wow. Jabal Sur. Kalau di kita naik gunung gitu ya, naik gunung itu. Oh, itu ada mobil. Mobil apa itu? Kita baru balik sana. Kita ada siang-siang ke atas. Iya. Jadi kita baliknya di kanan. Balik ke ini ada buahnya. Oh. Buah sur.
yang nanti waktu itu ditangkap oleh orang lain. Nanti hasilnya dimakan oleh Allah. Konon katanya di mulut doanya ada dua hewan yang menyebabkan hati. Yang pertama laba-laba, yang kedua burung merpati. Konon dari sejak itulah orang mempercayai burung merpati yang ada sampai saat ini itulah keturunan merpati yang dulu nyelamatin Nabi dan atas tumbang. Makanya sampai sekarang banyak orang yang jual makanan kita sedekah kepada makhluk yang menyelamatkan Nabi, menyelamatkan orang kita, memberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang mau naik? Ini yang mau tinggal di sini gratis. Hotelnya gratis, makan gratis, tidur gratis, hidup gratis. Bahkan sehari-hari dikasih living cost gratis. Mau? Enggak. Itu bagi janda. Janda, anak yatim di sini gratis. Oh iya, kita mau daftar ini. Itu donaturnya namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Masjidnya tadi namanya Masjid Ar-Rajhi. Bapak Ibu kalau nyari ATM, mau ngambil duit tuh, itu yang paling bagus di sini bank namanya Bank Ar-Rajhi. Mungkin kalau di kita kayak bank BCA kali ya. Pokoknya dia paling bagus tuh kalau apa-apa gampang, prosesnya gampang. Itu bank terbesar di Arab Saudi. Yang punyanya masih hidup, orangnya sudah sembuh hampir 100 tahun kayak berarti 90 tahunan. Tapi yang heran duitnya itu diwakafin. Bikinlah masjid tuh tadi. Jadi gratis. Belakangnya itu asrama, rumah anak yatim, janda, duafa, fuqara, masakin, semua tinggal di situ. Semuanya gratis. Dari mana? Itu dia yang bayarin. Terus di samping-sampingnya dibikin mall. Hasil duitnya itu buat bayar sekolah apa semua, dikasih semuanya operasional, diwakafkan semuanya untuk duafa, fuqara dan masakin. Tapi yang heran kata dia, semakin duitnya diinfakkan, bukannya tambah habis, bukan tambah banyak. Nah sekarang akhirnya karena lebih lagi duitnya, dia beli tanah, dia kebun kurma, dan semua penghasilan kebun kurma itu buat ini juga wakaf. Ternyata kurmanya ngembang lagi, lagi. Jadi banyak usahanya, bang bikin apa, rumah sakit semua itu dia wakafkan untuk duafa, fuqara dan masakin. Pernah ditanya, Rajhi, kenapa kok kamu mewakafkan semuanya? Nggak takut miskin? Kata dia, saya punya mobil di dunia, saya juga pengen punya mobil di akhirat. Saya punya rumah mewah di dunia, saya pengen punya rumah mewah di akhirat. Saya pengen punya rumah sakit di dunia, saya juga pengen rumah sakit. Saya pengen punya mall, jadi kagak berebut sama orang. Tapi saya pengen juga nanti di akhirat punya mall. Cuma kalau saya yang bawa dewek-dewek, bawa sendiri kagak kuat manggulnya. Supaya bisa dibawa, dia dititipin ke yatim, duafa, fuqara. Nah mereka yang bawa. Nanti ini menjadi amal jariyah. Tapi orangnya sampai saat ini masih hidup dan bukan tambah miskin, malah tambah tajir, melintir. Atau mau daftar? Daftar jadi apa ya? Janda ada nggak jadi janda sini? Hah? Iya, dari batunya. Daripada pulang sini dah. Tinggal sini tinggal makan, tidur, sholat. Hah? Lambung ya. Gak apa-apa dah, masih pulang deh. Iya, yang penting ada rezekinya Bu ya. Alhamdulillah bis perjalanan yang bisa menuju Musna ke Arafah. Nah nanti kita akan menuju ke pusat di padang Arafah, namanya Jabal Rahmah. Ingetin, namanya Jabal Rahmah. Kalau tadi Jabal Sur.
Jabal Sur tempat Persembunyian sembunyi Nabi. Nabi ketika Hijrah. Nah, apa Jabal Rahmah? Jabal Rahmah itu Jabal kasih sayang. Sayang. Karena katanya disitulah Allah menurunkan kasih sayangnya. Kenapa Allah kasihan Nabi Adam? Dia jomblo, dewek-dewek, nyari-nyari bininya nggak ketemu. Update status nggak ada yang baca. Diumumin nggak ada yang ngasih tahu. Berpisah dengan istrinya 350 udah PPOC. Jadi 90 tahun nggak ketemu-temu. Padahal beliau doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal minal khasirin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau punya kitab namanya Nasaihul Ibad yang kemarin kita ziarah. Ingat nggak Bapak? Ya. Yang makamnya kemarin di mana? Makla. Di Ma'la. Kemarin kita ke Ma'la, semua ada sahabat. 3 tempat ziarah. 1 Siti Khadijah. Siapa? Siti Khadijah. Khadijah atau Fatimah? Khadijah. Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri pertama Nabi. Nabi. Terus kita yang kedua ziarah ke Syekh Nawawi. Nawawi Al-Bantani. Baru yang ketiga ke Mbah Mun. Bahmun Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, Syekh Nawawi ini itu punya kitab, beliau banyak karangannya, maka disebut Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Beliau pimpinannya ulama di Mekah dulu, itu ketuanya dulu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelah kanan Bapak Ibu ada tugu. Ya. Kanan kelihatan. End of Haram. Nah, itu tugu perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Berarti tadi sebelum sini itu namanya tanah haram. Iya, ini udah tanah halal. Berarti tanah Halal. halal. Ya, jadi kalau tanah halal berarti fadilah 100.000 itu hilang. Ya, karena dikata ya illal masjidil haram. Kita bahas kemarin, fadilah 100.000 itu dilipat gandakan oleh Allah hanya ada di Masjidil Haram. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya Masjidil Haram, tapi tanah haram. Maka sampai ke penghujung-hujung perbatasan itu juga pahalanya dilipat gandakan 100.000. Nah, kalau sini berarti ini sudah tidak termasuk tanah haram. Sebelah kanan Bapak Ibu kelihatan. Ya. Masih ingat apa ini bangunannya? Hah? Masjid apa? Masjid. Wah, lupa dia. Apa? Waktu ke Arafah saya jelasin kayaknya. Apa ini? Universitas Ummul Qura. Tiket pesawatnya gratis, kuliahnya gratis, bukunya gratis, bajunya gratis, jajannya gratis, nikahnya bayar. Nah, gratis kan nikah dulu dia. Semua di cover semuanya. Mudah-mudahan kita bisa kuliah di sini. Amin. Dapat syaratnya hafal Quran. Nah, udah berapa juz? 2 Hah? 2 juz lumayan dong. Juz apa tuh? Juz aman. Nah, Juz sama juz mangga ya. Ya mudah-mudahan nanti ada keturunan mau anak mau cucu yang bisa kuliah ke Ummul Qura. Kenapa kuliah gratis? Bisa haji gratis. Nah, enak kuliah di sini. Salah satu alumninya dulu mantan Menteri Agama, Profesor Dr. Said Agil Munawar. Nah, termasuk Said Agil Siraj juga alumni sini. Jadi Said Agil ada 2, Said Agil Munawar Menteri Agama alumni sini juga. Said Agil Siraj yang mantan ketua PBNU juga alumni sini. Mungkin selanjutnya keturunan Bapak Ibu alumni Ummul Qura. Amin. Calon ketua MUI Indonesia. Amin. Amin aja Bu. Ya aminin aja. Ya. Doa baik Sampai buat mana saya aminin. ceritanya?
Sampai Nabi umur Adam. kuro. Jadi penasaran. Jabar Rahmah. Jadi kata Syekh Nawawi, Nabi Adam itu ketika ngelihat umat Nabi itu merasa, wah ini enak banget umat Nabi. Memang kata sebelah. Saya sekali maksiat dipisah sama bini 300, 50 tahun. umat Nabi maksiat tiap hari nempel mulu bininya. Harusnya tuh katanya kayak saya nih, sekali dosa langsung hilang. Jadi kalau lakinya hilang, nah ketahuan tuh dia tuh harus ngapain dia. Nah, sama Nabi Adam kan gitu, ketika maksiat bajunya copot. Nah, sama harusnya kalau umat Nabi ini harusnya kayak saya, kalau maksiat bajunya kita masuk padang Arafah. Oh, iya. Dendanya udah Dibongkar. ada nggak dendanya? Iya. Di sebelah Bongkar. kanan, di sebelah kanan nih, ada nggak dendanya? Ada. Udah dibongkar. Oh, masih ada nggak? Nah, Iya. Guling-guling. Kemarin kita keluar langsung besoknya bongkar sama dia. Oh, wah, Ketemu tendanya lagi dibongkar. tahun Depan. Oh, iya. Iya udah tuh. rapih semuanya Oh, udah di karena sudah Arafat. tidak ada yang Arafat. pakai. Nah ini kemarin tanggal berapa? Arafah. 9 Zulhijjah. Iza. Kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah masuk puncak wukuf kita di tanggal 9 Zulhijjah. Wah, kalau kemarin sama mobil nggak panggil dulu karena pengen cepet-cepet masuk ke padang Arafah. Arafah karena dia ada beban moral. Kalau sampai tanggal 9 nggak masuk ke padang Arafah, maka hajinya tidak. Siapa yang nanggung? Jadi ketua di tanggung jawab. Makanya tanggung jawab sopir harus sampai ke padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita sebelum tanggal 9 alhamdulillah sudah sampai ke padang Arafah. Arafah. Baik, Jabar Rahmah ini salah satu tempat yang mustajab. Walaupun posisi Arafah tadi dari segi geografis itu berada di luar tanah haram. Karena kan tadi perbatasannya tubuh. Iya. Nah, berarti ke sana tanah haram. Arafah ini sebenarnya sudah berada di luar tanah haram. Tapi Allah kasih keberkahan Arafah yang di luar tanah haram itu juga menjadi tempat yang mustajab, keberkahan tanahnya. Ya. Dan disitulah Allah turunkan rahmahnya. Maka di sini Allah kasih gunung namanya Jabal Rahmah. Rahmah. Mudah-mudahan kita berdoa keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan pasangan yang setia dunia Amin ya Rabbal alamin. akhirat. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Ada kan belum dapat jodoh? Hah? Kok ada yang nyaut itu udah punya bini? Nanti beramu ya, mudah-mudahan yang udah dapat jodoh, anak yang belum dapat jodoh, yang udah dapat jodoh mudah-mudahan jodohnya setia dunia akhirat, diberikan pasangan yang saleh dan salehah, keturunan anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini doa di sana, mudah-mudahan keberkahan Arafah membawa keberkahan untuk keluarga kita dan berdoa. Tapi puncak di ijabahnya doa itulah kemarin tanggal 9 Zulhijjah, itu puncaknya karena waktunya mustajab, tempatnya mustajab, dan orang yang berdoanya pun dalam kondisi berhaji itu menjadi orang yang mustajab. Oh, udah dibongkar ya. Ini kan yang ini kemarin yang pas iya apa pas Nah ini tuh kopi Arafah udah atas sebelah kanan. dibongkar. Daripada Enggak ini dibongkar. kemarin. Oh, udah selesai ini kerjaannya. Oh. masuk WC-nya ya. Enggak, kalau Udah WC mah selesai permanen semuanya. ya.
Selamat Biasanya bertemu mau udah lagi dibangun di tahun permanen. yang akan datang. Nih cuma Mudah-mudahan tenda-tendanya tahun depan udah hajinya dibongkar. tendanya di sini. Berarti bayarnya tinggal nambah. Nol. Ini orang-orang yang dekat-dekat sini nih. Nah, ini kita di Tapak Tilas nostalgia. Tilas. Kemarin berapa ya kita ya? 52. Tilas. Waktu puncak haji Armusna ini Arafah nih. Tendanya udah mulai dibongkar. Tuh udah mulai tadinya mah tenda-tenda semua ya. Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah ini gunung kasih sayang. Kita ke puncak Jabal Rahmah. Niat banget pada bawa spidol. Nih di sini harusnya nggak boleh ya vandalisme ya. Nggak boleh Orang tulis-tulis. Indonesia doang tuh semuanya. Cukup berdoa saja di sini. Nanti doanya dicatat sama Allah. Nggak perlu ditulis-tulis di batu-batuan. Malah mencolok. Jangan vandalisme. Kebiasaan buruk dibawa sampai ke tanah suci. Nih, tugu kasih sayang Jabal Rahmah. Semoga kita sama pasangan menjadi pasangan yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Ini Tugu Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Semoga kita sama pasangan menjadi keluarga yang harmonis, pasangan yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini tuh hanya simbol, ya ini tugu hanya simbol pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa, dan di sini itu udah ada tulisan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kita mengkhususkan Bukit Arafah ini atau tugunya untuk mengerjakan sholat maupun berdoa di dekatnya. Para sahabat juga tidak melakukannya sepeninggal beliau. Nah ini karena banyak juga nih yang orang salah kaprah, jadi seperti mengkultuskan Tugu Arafah ini, padahal ini hanya sebuah simbol saja, bukan untuk bukan untuk mengerjakan sholat ataupun berdoa di tugu ini. Jadi tugu ini jangan dikultuskan seperti jangan disamakan dengan Ka'bah. Di sini kita cukup berdoa saja kepada Allah. Semoga kita dan pasangan apa? Ini tulisan. Ini vandalisme juga di sini banyak melakukan vandalisme, padahal jelas-jelas ada tulisannya boleh mencoret-coret. Ya inilah salah satu ulah buruk tangan usil ya dari kebanyakan orang kita ya nih, orang Indonesia yang masih belum menyadarinya, coret-coret di batu. Orang-orang di sini. Iya. Lagi ngapain dia?
Jadi Arafah selanjutnya ini adalah Musdalifah. Dari batu, WC-nya terbatas. Ini terus Musdalifah ini. Musdalifah. Ya. Tapi Indonesia bukan di sini Musdalifahnya. Nanti dia terus. Ini Musdalifah dekat masih dari Arafah. Kalau kita lihat sono belakang sono, ring road namanya. Nah, terus ini nanti Nabi mabit di Musdalifah sama seperti yang haji kita lakukan. Di mana tempat mabitnya Nabi? Inilah namanya Masjid Masy'aril Haram yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kita tutup ini ya, kelihatan nggak dari atas? Atasnya. Itu yang ada apa namanya menaranya. Nah ini tempat Nabi mabit di Musdalifah. Tempat Nabi Tapi Indonesia nggak ngelihat masjid ini karena tempat kita bukan di sini, sono belakang kita dapatnya. Nah tapi kalau mau ngikutin tempat mabit Nabi itu adanya di masjid ini. Jadi kalau orang-orang yang sultan yang ini yang pengen berebut ngambil sunnah Musdalifahnya, mabit di Musdalifahnya di Masjid Masy'aril Haram. Nggak apa-apa, tetap sah juga hajinya insya Allah. Yang penting ikhlas. Dah, Bapak Ibu, ini dari Arafah ke Musdalifah. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermabit di Mina. Wah, kagak apal ya. Melontar 3 jumrah. Ya, ini kita lihat dulu. Rencananya kita mau ke toiletnya di Musdalifah. Yang mau ke toilet, buang air, buang pipis, buang apa, semua di sini, wudhu di sini. Bapak-bapaknya ganti bajunya di sini. Khawatir di Jirona tempatnya terbatas, takutnya kredit, bapak-bapak nanti susah buang airnya dan juga susah untuk ganti baju. Kita dari Arafah ke Musdalifah itu nanti naik kereta. Sekarang nggak beroperasi keretanya karena sudah selesai Armuzna. Nah, kita dari sana ini masuk masih kawasan Musdalifah. Nah, Bapak Ibu, sebelah kanan ini sudah mulai ada tenda. Kalau tenda itu berarti masuk kawasan Mina. Padahal ini masuknya Musdalifah. Ini yang oleh kata orang disebut dengan Mina Jadid. Di paling ujung nih. Jadi kalau dapat dia di sini itu berarti namanya Mina Jadid. Kita tidak masuk Mina Jadid, kita sudah masuk Mina. Yang oleh Kementerian Haji Indonesia ini masuk zona 5 yang akhirnya kemarin tanazul. Kenapa? Karena jarak dari tenda ini paling jauh mereka. Iya. Ya, makanya ditanazulkan karena kasihan kalau harus melontar bolak-balik. Nah, sebelah kiri Bapak lihat, Bapak Ibu, ada pelang. Ini baru perbatasan akhir Musdalifah. Baik. Rasanya kurang ya? Rasanya kurang. Rasanya ini aja dah. Seger gitu. Baik, ini tenda-tendanya silahkan yang nggak mau umpel-umpelan sekarang masuk ke tenda Mina. Iya, dia kali mau melampiaskan kemarin rame-rame, sekarang nggak ada saingannya, sendiri dia. Tidur sendiri, WC sendiri, mau nongkrong berapa jam nggak ada yang ngetok, sepuas-puasnya. Karena sudah ditinggalkan, karena sudah selesai menunaikan ibadah hajinya kemarin ketika Armuzna dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 kalau yang ada lengkap tadi. Oke, kita sudah mau masuk Mina ini. Sudah masuk Mina.
Tenda-tenda ini dipasang permanen, tidak seperti di Arafah. Nah ini masih masuk namanya Mina Jadid. Nah ini Mina Jadid tuh, karena masih tulisannya Muzdalifah. Kesini. Nah sebelah kanan Bapak Ibu lihat ada tugu nggak, warna apa tuh, biru langit ya. Nah ini baru kita masuk ke Mina. Kemarin itu kita sudah masuk ke Mina, jadi setelah tugu lewat dikit kita sudah masuk wilayah Mina. Oh iya. Nah maka ini sudah masuk Mina. Ini tenda-tendanya berarti masuk kawasan Mina. Kalau tadi itu namanya Mina Jadid. Mina ujung. Mina Jadid. Jadi malamnya Hartono, malamnya Hartini, paginya Hartono. Karena itu Muzdalifah dan juga jadi Mina. Jadi dua. Sebelah kiri Bapak Ibu lihat ada apa di kiri? Mina Station. Dua. Nah, sebelah kiri ada tugu kecil, ada Bapak Ibu. Tugu kecil di ujung, di atas gunung. Oh iya, Nah, itulah tempat dulu Nabi Ibrahim Kecil banget. melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh iya. Nah, itu namanya kurban. Ini. Tapi akhirnya Allah ganti menjadi domba. Kan gitu, tadinya Nabi Ismail, tapi ternyata Allah ganti karena keikhlasan dan ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah ganti menjadi domba. Maka berubahlah syariatnya kurban menjadi berkurban dengan hewan. Nah, tempat ini gunungnya sekarang dikenal dengan Jabal Kurban. Tempat Nabi Ibrahim dulu berkurban, menyembelih Nabi Ismail atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu syariat yang khusus, tidak berlaku umum. Jangan nanti pulang haji kesel sama anaknya, saya kurbankan. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi yang disembelih itu sebenarnya bukan Ismail, tapi makhluk yang dicintai. Nah, jadi banyak Ismail yang melekat dalam tubuh manusia. Itulah yang dikorbankan untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Mina, tenda kita di mana ya? Silakan lah, Bu. Di Jamar. No, di balik gunung. Tenda kita itu adanya di balik gunung sana tadi. Nah, kayaknya nggak ketemu kemarin. Oke. Ini udah ada apa super hotel. Naik kita dari Mina kemarin, kita tanggal 10 melontar apa? Jumroh. Tapi tanggal 10 hanya melontar berapa kali? Satu kali. Satu lontarannya 7 kali. Yaitu jumroh Aqobah. dari Mina, jalan kaki, perjuangan, entut sambil ngelewatin terowongan, ngitung baru 1, lewat lagi terowongan, alhamdulillah 2, langsung sampai ke Jamarat. Nah, sebelah kiri ini penampakan Jamarat, tapi kita nggak lewat sini jalannya, dari arah kanan masuknya tuh. Jadi gunung sana terus muter, atau pusat tuh yang ujung paling kiri tuh. Tapi tadi itu dari kiri lurus ke tengah, terus masuk ke yang putih-putih atas itu, kelihatan nggak? Ini dari sana, bukan dari sini ke sana. Dari muter sana gunung, itu yang akhirnya terowongan kemarin kita lihat. Oke, itu baru kita melontar Jamarat ke sana, yang ada atasnya cungcungannya tuh, yang ada apa setengah lingkaran. Iya. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada terowongan. Ini yang dikenal dengan terowongan Mina. Yang kemarin itu namanya terowongan Muaisim. Sama juga ada di Mina, tapi yang kejadian terowongan Mina itu yang kanan itu.
Nah, dia dua, yang kiri itu yang lama. Dulu itu kejadiannya tempat di situ orang masuk, di situ juga orang keluar. Nah, akhirnya karena satu tempat numpuk, nah, mati lampu, kita merasakan sebentar lagi. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya. Satu lubang, di sini orang berangkat masuk, di sini juga orang keluar. Nggak ada batasannya. Tengah-tengah masuk begini, mati. Wah, coba lampu mati, ini kipas yang di atas, ini yang bulat-bulat di atas mati. Kipas nggak ada, lampu nggak ada, orang numpuk, seinjak satu semua itu keinjak. Akhirnya bertumpuk-tumpuk, inilah yang akhirnya menimbulkan banyak korban. Nah, Bapak Ibu kalian sebelah kanan kiri ini ada warna merah tuh, pintu-pintu merah, ada oren-orennya. Itu sekarang dibuat isinya genset apa namanya? Genset apa ya? Yang buat kalau mati lampu dia nyala otomatis. Pokoknya Arab Saudi nggak boleh ini mati lampu karena ini aksesnya. Itu belajar dari kejadian terowongan Mina. Kenapa? Karena kalau nggak ada lampu, kipas nggak muter, angin nggak masuk, orang numpuk. Nah, itulah yang akhirnya kekurangan oksigen, banyak terjadi korban. Tapi semuanya kita alhamdulillah selamat berangkat sampai pulang. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke tenda ini kosong nih tuh. Tuh AC-nya nungguin itu. Oh iya, bisa guling. Iya, insya Allah balik lagi tahun depan. Amin. Naik haji apa? Farida apa Furoda? Ya, ini itu gensetnya tuh yang dalam-dalam itu mesinnya supaya tidak ada lagi kata mati lampu. Jadi Arafah tanggal 9 sudah selesai wukuf, lanjutkan di Muzdalifah, maghrib, lalu dilanjutkan dengan di Mina dan melontar tanggal 10, 11, 12, maka sudah selesai itu menjadi nafar awal. Maka sudah selesai proses Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Alhamdulillah. Sekarang ceritanya sambil senyum. Kemarin perjuangan. Tapi nggak apa-apa. Cerita seumur itu udah selesai. demikian cerita hajinya.